Pak, motor klasiknya, lampu dan nomornya ada nggak? Lampunya ada, nomornya ada, semuanya ada. SIM dan BPKB-nya ada nggak? SIM-nya juga ada sini. Nah, supaya semua supaya tahu. SIM-nya ada, ini SIM ada. Kemudian BPKB ada, ya kan? Jangan-jangan nggak ada STNK-nya motormu? STNK ada. Kalau sertifikat ujinya, ada nggak? Sertifikat uji juga ada semua. Apalagi yang masih kurang? Ijazahmu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dasar mukidi ya, punya motor, kemudian ada BPKB-nya, STNK, SIM. Begitu ditanya, BPKB ada Pak? Ada. STNK ada nggak Pak? Ada. SIM ada nggak Pak? Ada. Surat izin tes apa gimana begitu ada nggak? Ada. Begitu ditanya ijazah, malah marah-marah. Ya, ini termolnya ini harus tahu sebetulnya. Dilihat dari perilaku mukidi seperti ini saja, itu udah ketahuan. Kalau memang dia punya barang asli, ya, kalau mukidi ini punya asli-asli, ditanya, dipersoalkan, ya, dia langsung jawab. Nih, ada nih, asli. Itu nih STNK, sini lihat nih. Tapi karena memang dia tidak punya ijazah asli, dipertanyakan bertahun-tahun, lebih baik dia mengerahkan termul-termulnya, lawyernya, polisi, semuanya dikerahkan. Berapapun habisnya biaya itu. Ya, karena dia tidak ingin tipu-tipunya itu terbongkar, ya. Salah satu ya penyakit berat yang diderita oleh Jokowi itu ialah mengakui kesalahan. Itu yang memang tampaknya tidak bisa dijalani oleh orang-orang yang punya penyakit kayak mukidi ini, ya. Namanya narcissistic personality disorder. Pokoknya dia tidak boleh salah, ya. Salah, nyadari bahwa dia salah, tapi tidak akan pernah ngaku bahwa dia salah. Tidak pernah ngaku kalau dia berbohong. Ditanya, ya, entah ingat entah enggak, mestinya harus ingat. Dan kalau tidak ingat bisa ditunjukkan bukti videonya, jejak digitalnya. Misalnya, ketemu sama Jokowi ditanya lagi, Pak, berapa sebetulnya investor yang datang dari Korea, yang datang dari Cina, yang datang dari Arab dan lain sebagainya. Ya kan? Nanti akan jawabnya itu beliau, ya. Wah, itu bukan urusan saya soal IKN ini, saya bukan perintah lagi. Lah dulu Anda waktu jadi presiden kan mengatakan diajak-ajak investor dalam negeri kan dalam satu forum, diajak-ajak, nggak ada yang mau. Begitu banyak investor dari Korea 35, Cina 25, Arab segini ada dan saya nggak diundang Pak, saya nggak diajak Pak. Ngomong seperti itu basis datanya apa? Coba termul tuh. Ya, termasuk menteri-menterinya investasi atau Bahlil atau Luhut itu. Apa basis datanya Jokowi? Kenapa dia ngomong seperti itu saat itu? Dan sekarang kalau ditanyakan tentang omongannya dulu, ya kan? Apa jawabannya? Tidak mungkin dia akan mengatakan, wah itu kesalahan saya mohon maaf, saya siap di penjara mempertanggungjawabkan semua kebohongannya. Nggak mungkin, ya, karena memang mentalitasnya seperti itu. Jadi sekarang ini, kalau sekarang misalnya Jokowi, ya ini kan kabarnya sedang demo, pemirsa, ya, termul-termulnya demo mau gugat DPR dan lain sebagainya. Tapi perkembangan terakhirnya, ya, perkembangan terakhir persoalan demo-demo ini, nggak ada yang datang, bahkan termul pun tidak datang. Jadi gerbang yang ada, pintu gerbang DPR itu udah dibongkar-bongkar semua sekarang, ya. Tidak ada yang datang sama sekali termul. Yang katanya mau menggerutuk, mau ini,
semua dari berbagai daerah bawa truk, bawa bis. Cuma itu adalah video bis truk yang sedang jalan dan lain sebagainya, sama cuplikan video-video lama. Tidak ada yang datang. Yang ada di Senayan, di depan pintu gerbangnya DPR, itu hanyalah pedagang-pedagang minuman. Ya, siapa tahu nanti ada demo, haus, kemudian minum teh, minum kopi, minum apa. Itu aja yang banyak. Sudah nggak ada sama sekali. Apa artinya ini? Artinya sekarang rakyat sudah sadar tidak mau sama Jokowi. Ini Prabowo harus ngambil tindakan. Orang seperti ini, ya, kalau dipenjarakan, itu trust, ya, public trust-nya buat Prabowo itu akan meningkat. Kalau public trust-nya itu meningkat, Prabowo ngambil kebijakan, itu efektif. Tapi kalau nggak ada kepercayaan publik kepada Prabowo, misalnya dengan terus menyanjung Jokowi, wah Pak Jokowi itu guru saya, hebat, ini macam-macam, ya rakyat nggak ada yang percaya, nggak ada dukungan dari rakyat, karena ternyata ini bukti bahwa Mukidi ini meringis, nggak ada yang mendukung dia untuk membela dirinya, dibuktikan oleh demo yang katanya dikendalikan oleh termul-termul ini, yang menyerukan kan banyak orang termul-termul di media sosial itu, dan tidak ada. Jadi sudah habis sekarang ini Jokowi, saatnya tindakan-tindakan pemberantasan terhadap tentakel-tentakel Jokowi yang ada di istana segera dimulai dan dihabiskan sekalian. Jokowi sudah tidak bisa berkutik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.